Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Luwintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang, ya ini mungkin agak ringan-ringan ya. Kita akan berbincang olahraga atau lebih khusus sepak bola dengan topik mengembalikan prestasi sepak bola di Kota Manado. Dan untuk perbincangan ini saya sudah ada dua narasumber ya, tentu yang kami undang. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak dua narasumber ini untuk berbincang-bincang, saya berikan kesempatan kedua narasumber ini yaitu Bung Andre dan Bung Rinaldi untuk memperkenalkan diri. Pertama tentu Bung Andre saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri, kemudian selanjutnya Bung Rinaldi. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bung Aswin. Siap. Dan halo Tribuners. Perkenalkan, nama saya Andre Subu, asal dari Manado, asli dari Manado. Dan mungkin saat ini akan mencalonkan menjadi ketua PSSI Manado Ya. kan, silakan. Ya. Oke, baik. Tentunya saya memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ketua Askot PSSI Kota Manado. Tentu dalam proses ini yang saya lewati ini memiliki jiwa muda saya, memiliki tekad saya, memiliki niat saya sampai saya bisa banyak belajar dengan proses yang saya lewati dari awal sampai pada saat ini begitu nikmat. Iya, ya. Alurnya itu memberikan saya pembelajaran sebagaimana jiwa muda saya lebih semangat untuk mampu bersaing, meningkatkan, menciptakan perubahan PSSI Kota Manado jika itu diizinkan. Amin. Ya. Amin. Langsung saya ke Bung Rinaldi untuk memperkenalkan diri. Oh. Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Kalesaran, akrab disapa Aldi. Ya, seorang bukan mantan pemain bola, tapi gila bola. Jadi saya seorang gila tarkam Iya. di dunia olahraga, tapi memang ada beberapa cabur tarkam, tapi sepak bola saya prioritaskan karena itu paling bergengsi di Kota Manado, Kota Manado. dan juga Sulawesi Utara. Saya owner klub ASK FC Manado, jadi ini naik setingkat untuk mencalonkan diri menjadi wakil ketua PSSI Kota Manado atau ketua harian. Memang kami dipilih tidak satu paket, jadi dipilih masing-masing, ketua sendiri, wakil ketua sendiri, dan esko sendiri. Tapi baiknya kita berjalan bersama-sama Ya. biar saling mengisi. Betul. Karena saya pikir calon ketua bisa menaungi PSSI ke depan, dan saya selaku sepak bola lama bisa eksekusi di bawah Iya. selaku ketua harian. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari dua narasumber, dan tentunya saya akan langsung mengajak bincang-bincang terkait dengan sepak bola di Kota Manado terkait dengan kedua narasumber ini. Dan saya akan bertanya ke Bung Andre ya, Ya, yang merupakan siap, Bung. calon ketua PSSI Kota Manado. Bung Andre, ini tentu sebelum kita bicara bagaimana mengembalikan prestasi sepak bola di Manado, Ya. saya juga ingin bertanya terkait dengan kesiapan Bung untuk kontestasi nanti, karena saya dengar tanggal 1 Ya, Juli. Artinya sudah sangat singkat sekali. Gimana kesiapan Bung Andre dan teman-teman untuk ya memenangkan tentunya. Siap. Tentu kan bertarung untuk menang ya. Bagaimana untuk memenangkan, mendapatkan simpati dari teman-teman pengurus bola yang ada di Kota Manado ya. Gimana kesiapan? tentunya kesiapan saya secara pribadi dalam kesiapan mental sudah siap, Ya. dan juga dalam organisasi banyak dukungan juga karena kan saya juga memiliki organisasi yang bergerak di bidang event organizer. Oh iya. Tentu lebih cenderungnya ke event-event yang terkait juga dengan sepak bola. Sepak bola, ya, Iya. ya. Kemarin saya juga buat event dan antusiasnya sangat baik. Tentu lewat antusias itu kesiapannya teman-teman mendorong saya. Ya. Dan juga tentu dalam beberapa juga pihak yang mendukung saya, mendorong saya sehingga saya boleh berada di tahap seperti ini, tentu sudah siap untuk bertarung. Bertarung ya. Ya.
Saya ke Bung Aldi. Bung Aldi, gimana kesiapan juga dari Bung Aldi, karena Bung Aldi akan menjadi ketua harian nanti ya, mencalonkan diri ke wakil ketua satu atau ketua harian. Gimana kesiapan dari Bung Aldi, dan sejauh ini kalau saya lihat apalagi sudah duduk bersama, tentu sinergi pasti ya. Gimana Bung Aldi? Tentunya memang untuk calon ketua 2 orang yang mendaftar, untuk calon wakil ketua itu ada 3 orang. Tapi kami tetap berusaha berjalan bersama-sama. Tentunya strategi paling ampuh amankan voters. Ya, betul. Jadi saya harus amankan voters, tapi dengan pemandangan ke depan. Betul. Pandangan ke depan yang akan dilaksanakan calon ketua dan calon wakil. Ya. Jadi kita dekati dengan program voters yang ada. Karena memang voters itu ada sekitar 28 voters dan 10 peninjau. Jadi bisa menjadi 40. Jadi saya harus dekati semua, rangkul semua dengan program ke depan. Betul. Tribunal, saya kira menarik ya pernyataan dari kedua narasumber yang merupakan kebetulan ya calon ketua dan calon wakil ketua yang tentu atas perkenan Tuhan kita berharap kedua calon ini boleh terrealisasi menjadi ketua dan wakil ketua yang tentunya untuk kemajuan sepak bola di Kota Manado. Saya ingin tanya ke Bung Andre, gimana nanti jika terpilih, kira-kira konsep apa yang sudah disiapkan, program-program yang sudah disiapkan, boleh ya. Tentunya memang betul programnya saya bersama wakil sudah merancang untuk pandangan-pandangan yang positif ke depan, tetapi tak terluput oleh dukungan dan kami selaku generasi muda pastinya meminta bantuan kepada senior-senior yang berpengalaman terkait juga dengan program yang akan kami rencanakan ini. Apabila itu terrealisasi, pasti akan kami kerjasama membangun hubungan yang baik secara intens juga, karena program ini akan terrealisasi mungkin lewat dari beberapa pengalaman dari senior-senior. Betul. Dan tentunya sudah dapat kemarin beberapa senior kami juga sudah bangun komunikasi ya. Hubungan yang baik. Ya. Nah, titipan dari senior-senior tentu sepak bola itu adalah tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup kami dan prestasi adalah jantung utama. Nah, kenapa prestasi menjadi jantung utama kami? Karena melewat prestasi itu awal mulanya itu dari kompetisi-kompetisi. Kita akan bangun. Apabila ketika nanti kita terpilih, itu yang akan kita laksanakan awal. Jadi kompetisi reguler di Kota Manado ya? Iya. Di Kota Manado ya. Dan sasarannya kami mungkin dari usia dini, remaja sampai ke dewasa. Berjenjang ya? Berjenjang secara optimal. Ya. Ini yang sudah program yang nantinya akan digodok ya atau diperdalam ke depan dan sudah diperbincangkan termasuk dengan senior sudah diperbincangkan dengan senior pengurus sepak bola ya di Kota Manado ya. Ya. Dan pastinya kita juga akan bersinergitas dengan pemerintah dan juga perangkat TNI, Polri maupun juga dari KONI sampai ke prestasi optimal. Tapi awal mulanya itu kita harus buat kompetisi-kompetisi. Ya. Nah, agar kiranya lewat kompetisi itu kan akan terbangun minat, bakat serta talenta dan potensi. Karena sampai sejauh ini mungkin minatnya, bakatnya sudah ada dari teman-teman, mungkin adik-adik ataupun senior-senior. Iya. Tetapi kompetisinya yang belum nggak ada ya. Jadi, makanya saya bersama wakil menyusun program itu menjadi program unggulan kami. Artinya melihat potensi saat ini mungkin ada, tapi dia tidak akan terasa secara optimal kalau tidak ada kompetisi secara berjenjang ya, maupun pembibitan secara berjenjang ya, bibitan betul. Itu yang jadi salah satu fokus nanti ya. Mungkin saya ingin ada tambahan dari Bung Aldi, gimana? Tentunya ketua sudah menyampaikan program ketua ke depan. Selaku ketua harian, saya harus laksanakan Porkot Kota Manado, harus dilaksanakan. Kalau misalnya kami berdua terpilih, harus langsung bergulir. Porkot Kota Manado harus langsung bergulir, karena target utama kita tahun ini Porprov itu sepak bola Manado harus emas. Targetnya harus emas, karena
kita kan bangun kompetisi melalui Porkot. Jadi kita harus mendapatkan emas di Porprov. Ya, ya. Itu saja target yang harus di Target awal ya. Target awal. Target awal ya. Selain kompetisi-kompetisi yang akan dibuat. Dan juga pembinaan usia dini itu paling penting. Paling penting. Betul, betul. Saya ke ketua, Siap. calon ketua. Ini kalau ketua melihat potensi kan sudah ada, tentu sinergitas salah satu yang penting juga ya, termasuk dengan kalangan pengusaha. Siap. Karena olahraga sekarang kan memang beda dengan dulu. Seperti kita ketahui bersama, Kota Manado dulu pernah jaya lah. Setiap orang di Manado tentu dia akan berbicara Persma di masa lalu. Persma di masa lalu pernah di kompetisi nasional, dia pernah kalau tidak salah peringkat 8 atau pokoknya inilah ya. Betul. Dia akan ini tentu satu hal yang menjadi impian bersama warga Kota Manado untuk dicapai. Tentu dengan cara yang berbeda. Karena harus juga kita ketahui bersama para Tribuners bahwa Persma lalu berjaya tentu dengan sokongan APBD. Dan saat ini tentu secara regulasi kalau tidak salah tidak dibolehkan lagi, sehingga memang pengurus yang baru dia harus pintar untuk bagaimana berkolaborasi selain ada persetujuan mungkin dari pemerintah ya, ada ini juga bagaimana kalangan pengusaha ikut berkontribusi. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana untuk merangkul kalangan pihak ketiga ini supaya Ini sangat menarik. Ya. Karena ini penting, walaupun kita punya banyak ide, tapi tentu tidak mendapat dukungan dari kalangan dunia usaha, tidak akan jalan dengan bagus. Betul. Tentunya dari kami berdua, itulah namanya sinergitas antara kami berdua. Mungkin kelebihan saya tidak dapat di kelebihannya wakil, dan kelebihan wakil tidak dapat di kelebihannya saya. Tapi kami berdua sama-sama mensinkronisasi. Nah, kami peruntukan himpun ke pihak ketiga. Libatkan jaringan, relasi, sponsor agar kiranya bisa membantu program-program yang akan kami laksanakan. Makanya kenapa kami tidak terlalu berharap ke APBD. Iya. Tidak terlalu berharap. Karena prioritasnya kami membangun pihak ketiga sebagai relasi kami. Agar kiranya sepak bola ini sudah masuk industri. Kami bisa menghimpun untuk membantu pergerakan ekonomi. Betul. Ya, karena baik dari pemain, pelatih, supporter maupun klub itu menjadi prinsipnya kami itu menjadi aset. Betul. Untuk membantu mensejahterakan beberapa pihak-pihak itu. Makanya kami menghimpun pihak ketiga melalui sponsor itu untuk membantu program-program kami yang akan kami laksanakan. Betul. Saya ke Bung Aldi. Bung Aldi, ini kan sepak bola banyak sekali stakeholder yang terkait ya. Untuk prestasi tentu tidak hanya pemainnya. Di situ tentu ada klub, ada pelatih, ada manajer atau lebih cenderung yang membiayai memang semua ini ya. Dan kemudian klub ini untuk mendapatkan prestasi dia tidak bisa instan, dia harus ada yang berjenjang. Ya, betul. Berjenjang. Nah, kemudian sekarang perkembangan saya selain klub ada juga sekolah-sekolah sepak bola yang sudah hadir. Jadi mungkin ini salah satu juga yang harus dirangkul oleh pengurus yang akan terpilih nanti. Pertanyaan saya kira-kira gimana? Ada tidak konsep atau pemikiran gimana berelaborasi dengan klub-klub tadi ya, dan secara berjenjang, kemudian instrumen-instrumen pendukung yang saya katakan tadi, orang harus ada pelatih yang baik, jadi mungkin mesti sekolah-sekolah pelatih atau gimana, atau ada kursus-kursus kepelatihan, wasit juga, karena untuk sesuatu yang ini kan harus ada wasit, orang perlu wasit-wasit yang berkualitas juga yang bisa memimpin di ini. Nah, gimana? Memang fenomena sekarang ini karena kalau orang bilang orang masyarakat Kota Manado punya gengsi tersendiri. Orang Manado itu punya gengsi tersendiri. Ya. Jadi dalam dunia sepak bola sekarang kan katanya dibilang Tarkam. Jadi owner klub itu pengusaha besar sebenarnya di Sulawesi Utara. Tapi tidak akan pernah bersatu karena gengsi pribadi. Nah, itu sulit sekali. Begitu juga dengan
kepelatihan, kursus wasit itu karena gengsi nama-nama sendiri-sendiri itu tidak ada terbuka. Jadi kalau ada yang punya jaringan pasti tertutup. Dia adakan pelatihan itu tertutup. Jadi itu yang harus Jadi calon ada ketua dan calon wakil ketua Rangkul. rubah mindset itu. Rubah mindset. Karena sebenarnya semua Ini pengalaman berarti ini ya, ini sebenarnya semua pengalaman. itu bisa, tapi kalau gengsinya hilang. Nah, jadi memang di dunia sepak bola kalau misalnya sekarang kan yang sepak bola terbesar itu cuma satu, Sulut United. ya, Nah, karena disatukan, karena kalau kita mau adu gengsi ada 8 di daerah Sulawesi Utara. Persma, Persmin, Iya, Persim, iya. tapi sudah gengsi masing-masing. Begitu juga kan owner klub Tarkam. Seharusnya mereka bisa jadi investor untuk satu klub, Satu satu klub, nama. satu nama. Persma Manado. konsorsium lah ya itu. Konsorsium. Tapi Konsorsium. itu tidak akan terjadi karena semua mau di posisi ownernya. Leadernya ya, Ownernya. leader Karena kan owner ya. Kalau orang Manado yang penting kita terkenal. Itu kan yang fenomena orang Manado. Jadi itu yang harus kami berdua rubah untuk Kota Manado. Jadi caranya Dekati ya, caranya cuma merangkul, sampaikan program, sampaikan tujuan. Cuman itu caranya. Jadi banyak orang Manado yang punya jaringan ke Pusat luar ya, Manado, luar Manado. tapi tertutup. Jadi mereka Dia bikin sendiri eksklusif. bikin kursus wasit, ada teman-temannya biar yang dapat. Kan sekarang sekolah perlu, Ya. sekolah-sekolah perlu. Jadi Sekolah samping- sepak bola maksudnya. Bukan, Apa? sekolah-sekolah SMA, sekolah SMP, kan ada pertandingan antar sekolah. Oh iya iya. Jadi syaratnya kan itu harus ada lisensi. Jadi pelatih-pelatih bersaing cari lisensi, tapi kalau cuma 2 yang punya lisensi, dia bisa pegang beberapa sekolah dan pundi-pundi kan lebih banyak. Tapi kalau sudah banyak pelatih-pelatih yang lisensi akan bersaing di sekolah-sekolah nanti. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu yang terjadi fenomena sekarang. Jadi makanya kami berdua harus block out itu. Begitu juga kompetisi Tarkam. Kompetisi Tarkam itu harus di bawah naungan Askot Iya, PSSI Askot. Kota Manado. Karena kompetisi futsal sama sepak bola di Manado itu tiap minggu. Saya dan owner-owner lain habis banyak uang di dunia Tarkam. Tapi PSSI tidak dapat income karena tidak ada tax. Nah, itu yang saya mau bersama. Itu di realita di bawah ya yang terjadi jadi ya. konsep kami berdua ke depan itu harus ada tax. Biar Maksudnya gimana itu? harus ada kompensasi untuk Kompensasi. PSSI supaya itu yang menjadi Itu diberikan oleh kalau yang membuat pertandingan misalnya Pokari pajak-pajak. Sweat bikin pertandingan harus ada kompensasi, kompensasi. untuk Selama ini belum ada. belum ada padahal pertandingan itu setiap minggu yang ada di Manado begitu setiap Tidak ada minggu. kok. Orang cari dana pun pakai pertandingan sepak bola karena gampang cari dana karena panitia untung kalau bikin pertandingan sepak bola karena pendaftarannya tinggi. Saya kira setiap misalnya ada Tarkam harus sepengetahuan PSSI. Iya, saya akan sama ketua akan buat itu biar kami ada Iya, karena kalau ada apa-apa kan ada dana untuk diputar untuk membuat lisensi Lisensi. kepelatihan, lisensi wasit itu akan kami putar di situ sebagai karena kan sepak bola ini industri. industri Iya, memang. Iya, Iya, jadi iya, iya. saya kira program realistis itu yang harus kami terapkan. Kalau yang terlalu muluk-muluk tidak. Iya, iya, Ya, iya. saya Iya. kira-kira harus seperti itu. Yang iya. Karena saya lihat magnet di sepak bola seperti itu. Iya. Dia tiap Di satu Manado bulan ini salah satu sebenarnya Tarkam paling paling ini. jadi itu harus dibawa naungan. Iya. Jadi untuk wasit harus Karena rekon dari Tarkam itu kan sudah ada unsur hiburannya. Ya, betul. Hiburannya kan di ini ya. banyak pemain sepak bola yang tidak mau main di liga profesional karena penghasilan di Tarkam itu per hari dibayar per satu kali main. Langsung di ini Jutaan kan. itu paling satu kali main dibayar oleh owner kayak Owner. kami itu harganya tinggi. Satu kali main itu dia satu bulan ada baru cuman berapa kali main. Jadi dia punya magnet semuanya tinggi, tapi gengsinya yang sulit. Yang sulit. Tapi Ah, kita harus Ini membenahi tantangan itu. ya, harus tantangan membenahi. Bagaimana itu bisa menjadi industri, Industri. menjadi Betul, perputaran Perputaran. di Askot PSSI Ya. supaya kami ada dana untuk membuat kursus pelatihan, Makanya pembinaan usia dini. kami juga akan Seperti itu. membenahi beberapa aspek. Lewat juga tadi wakil sudah sampaikan, kita bisa
membuat lapangan yang berkualitas, Iya, iya. wasit yang berintegritas. Jadi stadion Kelabat mesti ada penunjang, lapangan Harus penunjang dong. kan? Iya, iya, iya. Ini kan udah dikeluhkan kemarin juga oleh beberapa klub tentu. Jadi masih minim sarana lapangan penunjang. Iya. Itu memang yang Lapangan paling penunjang. banyak ditanya. Ya. Ketua, calon ketua, saya kira saya ingin bertanya terkait dengan gini. Ini sudah dikatakan bahwa ini sepak bola industri dan saya harus katakan di industri sepak bola ada entertainnya, Ya. entertainnya, sehingga gimana kira-kira ketua akan melibatkan pihak ketiga sehingga industri sepak bola ini jadi ramai. Kan kita model udah ada klub-klub Tarkam, ada klub-klub Tarkam, ada klub sepak bola, ada akademi sepak bola. Kemudian tinggal yang belum ada ini Tarkam pertandingan Tarkam selalu ada dikatakan tiap 2 minggu selalu ada main-main ini. Tapi gimana menurut saya dibuat satu semacam liga Manado lah atau apa yang terus berjenjang, yang bukan terus berjenjang, yang dia hadir ada terus sehingga dia akan ada klub-klub kayak dulu lagi, yang klub-klub yang memang mempunyai bibit-bibit pemain yang bisa diandalkan ya. Gimana itu? Oke, Ya. tentunya kalau sudah bicara seperti itu perlu kita benahi manajemennya dulu. Ya. Nah, manajemen itu yang paling pokok karena hal itu kan sudah masuk juga hal yang sensitif, sudah jadi rahasia umum sebenarnya. Nah, lewat manajemen yang akan kita benahi, kita akan bentuk secara transparansi, kita bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Saya rasa ketika saya akan bersama wakil saya akan bekerja sama dengan pihak ketiga, mungkin akan berjalan dengan keterbukaan. Nah, pasti keuntungannya ketika nanti kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, mungkin akan berlakukan secara win-to-win solution. Nah, pastinya juga kita juga akan menghidupkan secara juga organisasi kami dan juga pihak ketiganya kami. Ya, betul. Nah, untuk Saling sama-sama ini ya. saling menguntungkan. Saling menguntungkan Ya. ya. Saling menguntungkan. Nah, karena kan itu pastinya sudah hal yang umum kalau bicara soal pihak ketiga ya. Iya, iya, Nah, iya. pastinya kami dari organisasi akan memberikan keuntungan sesuai dengan musyawarah ketika kami melakukan pembicaraan terkait dengan program-program yang akan kami lakukan. Ya. Ketua, saya ini di sepak bola kan selalu ada ini Manado kalau tidak salah dia Liga 3 masih kan. Liga 3. Klub di Manado kalau maupun mau ikut di Liga 3. Tentu PSSI juga harus ikut terlibat dong untuk bagaimana ada klub yang hadir nanti mewakili di kan kemarin Sulut United mungkin di Liga 2 masih tetap. Kemudian Persmin kemarin ikut Persma yang lolos kan Persmin kemarin untuk Liga 3 tapi masih kalau tidak salah terhalang di 8 besar ya. Di 8 besar. Kalau Manado kira-kira ke depan gimana? Ada target tidak? Tentunya untuk- target kami ingin bangkitkan Persma yang pertama. Ya. Tapi yang perlu kita benahi bawah dulu. Di bawah dulu kita harus benahi dulu pola pikirnya mereka, bangunkan semangat niatnya mereka lewat visi dan misinya kami. Ya. Nah, tentunya kami kalau untuk bersaing ke skala itu kan pastinya sudah masuk ke skala yang berjenjang. Berjenjang. Ya. Ya, tapi kami mengupayakan dengan optimalnya kami lewat sinergitasnya kami targetnya itu ingin bangkitkan Persma untuk bersaing ke Liga 3. Lewat kompetisi yang kita bangun, sosialisasi, edukasi yang positif dan juga pemenahan dalam beberapa aspek. Untuk sampai ke tahapan itu. Tapi menjadi targetnya kami, mungkin lewat seperti wakil ketua sampaikan tadi, kegiatan-kegiatan yang bergening itu harus kita ikuti dengan sistem seleksi untuk mencari pemain-pemain yang berkualitas. Bung Andre, ini saya ingin tanya terkait dengan gimana yang paling penting juga saya kira yang kita bicarakan tadi penting tapi semua ini tidak akan berjalan apabila ada suatu proses yang dinamakan pembibitan ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga saya kira salah satu tanggung jawab daripada pengurus yang akan terpilih nanti adalah bagaimana kesinambungan prestasi di sepak bola di Kota Manado. Dasar dari kesinambungan itu adalah bagaimana klub ini sebenarnya melatih
sepak bola ini mungkin dari usia dini. Nah, Ya. gimana melihat itu? Melatih, jadi mendorong mungkin klub-klub untuk sekolah sepak bola memang dia harus ada usia sekian tahun. Usia sekian tahun sudah mengenal sepak bola. Nah, tentunya mungkin lewat sosialisasi dulu. Ya, mungkin bersama- sekolah ya? Ya, dari sekolah-sekolah kita akan menyentuh, pergi ke sekolah-sekolah terkait itu untuk memberikan sosialisasi edukasi positif bahwa mana sepak bola ini hal yang positif. Dan juga tak terlepas juga harus ada dukungan orang tua. Ya. Ya, percuma kalau kita ingin sampai ke tahapan situ tapi tidak ada dukungan orang tua. Berarti kita harus sosialisasi dulu. Harus memberikan edukasi-edukasi yang positif untuk memberikan ruang dan waktu. Ya. Nah, karena seperti saya katakan tadi, ini sepak bola ini adalah tujuan utama kami. Tapi melewati proses itu yang agak sulit. Tapi kami bertekad juga bersama wakil ketua saya untuk membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat orang tua ya. ataupun pelaku-pelaku olahraga. Ya. Dan akan berjenjang sampai ke optimal. Ketua, saya kira memang tidak mudah ya ini untuk membuat berjenjang untuk suatu regenerasi sepak bola di Kota Manado. Tapi tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin, betul. Tentu dia akan mungkin apabila ada dikatakan tadi sinergitas, ada kebersamaan antar semua stakeholder yang cinta dan peduli akan sepak bola, di Kota Manado, di Sulawesi Utara. Saya ingin tanya ke Bung Aldi. Bung Aldi, untuk melatih akan anak-anak kita untuk cinta sepak bola atau berprestasi di sepak bola, apakah pelatih-pelatih di Sulawesi Utara itu di Manado cukup tidak? Gimana? Pelatih yang baik tentu yang Sebenarnya kalau di Kota Manado pelatih-pelatihnya sudah cukup kompeten, tapi memang lisensinya yang belum bisa karena lisensi itu yang ini ya, lisensi sertifikat itu ya, kepelatihan. kepelatihan. karena Ya. memang dia itu lisensi itu mahal. Jadi kadang-kala Dia latihan kursusnya di mana? Di Manado atau di luar Manado? tergantung. Misalnya Surabaya bikin, saya contoh pelatih mendaftar untuk ikut di Surabaya, tapi kan butuh tiket, butuh akomodasi di sana, butuh Fasilitas. biaya pendaftaran untuk lisensi A, B, C. Tapi kan rata-rata pelatih itu mantan pemain bola. Jadi kan kadang-kala mantan pemain bola sudah tidak punya investasi. Jadi untuk melanjutkan ke tingkat pelatihan, ada yang menolak ASN waktu dulu kan. Iya, iya, Ada iya. yang masuk ASN jadi masih bisa ikut kursus Kursus. kepelatihan. Ada modal lah istilahnya ya, ada Itu modal. yang menjadi Ini kendala modal itu. dari pelatih-pelatih. Jadi kebanyakan pelatih di Manado itu lebih ke pemberian diri, tapi padahal lisensinya masih rendah. Jadi itu yang memang Itu, harus padahal lisensi ini yang menjadi pengakuan ya. Untuk kamu boleh ini boleh ya, melatih bagaimana dia mau terapkan sepak bola modern kalau dia belum ikut lisensi yang terbaru. Yang gitu. Jadi itu yang menjadi PR kami berdua, bagaimana agar ini pelatih-pelatih ada modal. Nah, jadi melalui program yang tadi saya maksudkan harus saya laksanakan itu. Yang disisihkan ya. Biar kami berdua bantu di tiket contoh atau akomodasi di sana, makan, pelatih yang cari tiket. Itu yang harus kami pikirkan ke depan. Seperti itu. Kalau untuk pembinaan usia dini tentunya fasilitas walaupun masih di bola, di perlengkapan latihan itu harus yang kami siapkan walaupun pengeluaran dana pribadi dulu kalau untuk secepatnya. Berkorban memang. Iya. Berkorban. Jadi tentunya apa program ketua saya akan selalu laksanakan di bawah sebagai eksekutor kan kalau ketua harian. Betul. Ini menarik ya, Tribuners tentu dari cerita-cerita tadi menjadi pengurus PSSI tidaklah mudah tentunya ya. Banyak tantangan. Tadi dikatakan ini olahraga rakyat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia tentu sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling banyak penggemar. Dan di Indonesia pun walaupun secara prestasi belum mempunyai prestasi mendunia, tapi secara industri sepak bola sangat potensial. Karena apa? Karena banyak sekali penonton, banyak sekali pencinta sepak bola, sehingga
PSSI sebagai organisasi induk dari sepak bola ini tentu selalu didorong untuk melakukan ada kompetisi-kompetisi, sehingga sekarang pasca Covid selalu ada kompetisi di Liga 3, Liga 2 dan Liga 1, dan khususnya di daerah-daerah di Sulawesi Utara, sekarang kita bincang-bincang di Kota Manado, tentu ada kita bagaimana mendorong agar supaya anak-anak yang di Kota Manado juga boleh bersaing secara nasional. Nah, Ketua, ini industri sepak bola tentu tidak mudah, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin sekali lagi ya. Bagaimana ke depan, Ketua, di Manado ini kira-kira untuk orang memulai ada suatu sepak bola yang betul-betul profesional. Profesional artinya begini, salah satu kunci dia profesional dan dia tentu akan banyak peminatnya adalah, atau banyak bibit-bibitnya adalah bagaimana olahraga ini menghidupi akan dia nanti, artinya boleh masih jadi masa depan. Kan kalau orang berkaca lihat di pemain-pemain besar di Eropa sana ya, sebut saja di Eropa, di sana memang pemain sepak bola dia hidup, bukan cuma hidup lagi, memang jadi miliarder di sepak bola. Di Indonesia kan secara nasional kalau saya lihat ada yang menuju ke sana kan. Orang itu di klub-klub besar kan kontrak-kontrak ini pemain asing itu, pemain luar dengan sebut-sebut ratusan juta, bahkan ada miliaran. Di Sulut ada satu, Sulut United ini sudah mengarah ke profesional. Semua pemainnya dia itu dikontrak. Nah, ini tentu menuju ke sana. Dan salah satu elemen yang harus mendorong itu adalah pengurus PSSI. Gimana kira-kira visi ke depan dari ketua untuk hal ini? Ya. Tentu visinya kami mungkin membenahi secara organisasi dulu. Ya. Artinya kalau mungkin bisa dikatakan ada piring yang pecah, kita benahi. Ya. Karena itu sangat mendukung untuk tingkatkan kualitasnya pemain juga dan diperhatikan. Nah, kalau mungkin bicara sampai ke situ, itu menjadi target sebenarnya. Target. Dream ya. Cuma melewati proses itu yang perlu tantangan. Ya, tapi tidak mungkin itu tidak terjadi. Ini yang mungkin kita diskusikan dari awal, perlu kebersamaan. Kebersamaan. Jadi saya perlu kebersamaan, kerjasama. Nah, termasuk pemerintah, senior. Jadi termasuk lawan nanti harus merangkul semua. Harus merangkul. Siapapun yang terpilih, ya kan? Ya, lawan betul. tentu harus dirangkul untuk kalau dia memang orang bilang gila bola, tentu tidak akan melihat siapa nanti yang terpilih, dia akan masuk untuk bagaimana mengusahakan sepak bola Manado menjadi bagus, menjadi nilai kan? jual Ya. Karena gini, yang saya katakan tadi sekali lagi bahwa yang didambakan mungkin oleh para orang tua adalah bagaimana anak-anak mereka memang mempertaruhkan hidupnya di sepak bola dan bisa hidup dari situ. Itu kan bisa jadi profesi yang ini kan di Sulut misalnya dari dulu kita mengenal nama-nama misalnya Firman Utina. Kalau kita ke belakang lagi ada Mewengkang ya, ada generasi Lasut ya, ada Rasut ya. Ini nama-nama yang boleh dikata hidup dari sepak bola. Mereka boleh menyatakan ya ini sepak bola. Yang lain-lainnya kan kecuali mereka masuk PNS. Iya. Masuk PNS. Ini mungkin jadi tantangan bersama ya. Jadi Betul. tantangan bersama. Tapi sepak bola kan harus dia menuju ke sana. Karena seperti yang saya katakan bahwa sepak bola ini industri salah satu yang peminatnya banyak. Betul. Sehingga potensi dasarnya sebenarnya sudah ada. Apa potensi dasarnya? Banyak sekali orang yang suka nonton. So itu selain ditarkam banyak sekali orang istilahnya mana Batarus siapa menang ini dia akan bikin begitu. Karena banyak peminat ya. Banyak.
Dan orang rela mengeluarkan, yang owner di klub Tarkam, dia rela mengeluarkan duit banyak. Karena apa? Dia memiliki kepuasan. Apa yang dia dapatkan di situ? Di situ sorak-sorak penonton yang ini apabila klubnya menang, toh ada suatu kebanggaan, ada ini. Karena ada yang orang-orang yang pasti memberikan apresiasi. Beda di olahraga lain, toh. Dia mungkin prestasi tapi penonton Tidak kurang. Ya. Jadi saya kira tentu pengurus ke depan siapapun yang terpilih tentu harus semangat karena seperti yang dikatakan modal dasar dari sepak bola ini sudah ada, bahwa penontonnya pasti banyak, baik Tarkam maupun terang kalau misalnya mau putar liga pasti banyak sekali penonton. Apalagi kalau terang mampu bikin ada entertainnya tuh, ada entertainnya sehingga sepak bola ini memang benar-benar jadi jualan, pasti banyak sekali orang yang akan, karena di sepak bola ini kan dia pasti mau akan terbentuk komunitas-komunitas, contoh Persma dulu, Sulut United yang baru-baru ini pun dia kemarin sempat saya mengundang ada beberapa klub sporternya dia, ada Gabata, ada berapa mungkin, Brigata, ada dan banyak. Ada banyak. Ini yang membuktikan bahwa sepak bola itu penuh dengan euforia, penuh dengan euforia, dan itu jadi magnet ya, jadi magnet. Nah, saya kira Tribuners banyak hal juga yang kita akan bincangkan, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini, dan tentu nanti saya akan undang lagi kalau sudah terpilih ya. Ini Tribuners mereka berdua ini calon pengurus ini tentu belum bisa berbincang banyak karena semua program yang kita bincangkan ini akan terrealisasi apabila benar-benar nanti memang atas perkenan Tuhan sudah terpilih tentu ya, sudah terpilih. Tapi saya kira memberi harapan juga, menginformasikan tekad dan semangat apabila terpilih, seperti bincang-bincang kita tadi, tidak salah juga kan kita bincang-bincang sehingga para Tribuners, mungkin para pencinta bola apalagi yang ada di Kota Manado tadi sudah mendengar ya paling tidak apa sih visi dari ketua dan ketua harian ya, calon ketua harian untuk membuat olahraga sepak bola di Kota Manado ini lebih baik lagi ya, lebih ramai lagi, dan mudah-mudahan lebih berprestasi lagi. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya beri kesempatan ke narasumber, pertama ke Bung Andre, kemudian ke Bung Aldi, untuk ada closing statement berupa ya pesan-pesan aja gimana atau harapan jika terpilih nanti gimana. Saya beri kesempatan tentu ke Bung Aldi dulu, baru ketua yang terakhir kan Bung Aldi dulu. Bung Aldi biasanya ketua mesti terakhir. Closing tuh Bung Aldi ya. Silakan. Tentunya apabila voters ada yang nonton, sedikit program sudah disampaikan, saya minta dukungan, dan paling utama mungkin kalau ada investor yang nonton, adakan program kalau kami terpilih, silakan cari saya dan PSSI Manado untuk kemajuan sepak bola Kota Manado ke depan, terutama membangkitkan Persma. Tapi nanti kita bicara kalau diundang lagi. Terima kasih. Sedikit tambahan, banyak program yang akan kita laksanakan tapi belum terpilih. Tapi saya berharap mohon dukungan dari voters dan juga pihak-pihak yang terkait. Saya mencalonkan diri sebagai ketua dan Rinaldi sebagai wakil ketua, berharap apapun yang diberikan kepercayaan itu menjadi amanah kami. Salam sehat, salam olahraga. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan bagaimana mengembalikan prestasi sepak bola di Kota Manado. Dan tentu kali ini kita beruntung ya boleh mengundang atau berbincang-bincang dengan calon ketua PSSI Kota Manado, Bung Andre, dan calon wakil ketua atau ketua harian daripada PSSI Kota Manado, Bung Aldi.
Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih karena boleh hadir di Tribun Podcast Sama-sama, ini. Bung. Kita boleh berbincang-bincang. Dan semoga kita akan berbincang lagi ketika sudah terpilih sehingga lebih enak ya kita bicara. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.